Yang cepat belum tentu menang. Ini adalah satu kebenaran yang harus kita pahami. Kenapa? Karena sekarang ini kita hidup di zaman yang serba cepat, semuanya bergeraknya cepat sekali. Dan kita kagum dengan orang-orang yang bisa majunya cepat, ekspansinya dahsyat, jauh melampaui orang-orang yang lain. Dan banyak orang mengagumi. Tapi satu kebenaran yang kita harus pahami adalah yang cepat belum tentu menang. Orang-orang yang sekarang ada di depan belum tentu beberapa tahun lagi mereka tetap di depan. Orang-orang yang sekarang jauh lebih maju daripada Anda belum tentu mereka akan tetap jauh lebih maju daripada Anda. Oke, yang sekarang kelihatan kokoh, sekarang kelihatan kuat, belum tentu mereka sekian waktu ke depan akan bisa bertahan. Yang cepat belum tentu menang. Kita baca aja dari firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Matius 19 ayatnya yang ke-30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini firman Tuhan yang ngomong loh. Dan banyak kata firman Tuhan. Banyak tidak berarti semuanya sih. Ada orang-orang yang sekarang terdahulu, yang nanti ke depan akan tetap terdahulu. Doa saya itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Anda yang sekarang sudah dibawa Tuhan maju, Anda tidak mengalami kemunduran. Anda dibawa Tuhan jauh lebih maju dari sekarang. Tapi buat saudara yang lain yang sekarang merasa ada di belakang, di akhir, Alkitab juga ngomong, ada orang-orang yang terakhir yang nanti akan menjadi terdahulu. Doa saya itu Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Oke, artinya sebenarnya sama dengan yang saya katakan tadi. Yang cepat, yang terdahulu, ya belum tentu menang, belum tentu tetap terdahulu. Karena banyak yang terdahulu menjadi yang terakhir. Anda masih ingat nggak waktu kita kecil, kita sering dengar cerita perlombaan lari antara kelinci versus kura-kura. Tentunya anak kecil akan menebak yang menang adalah kelinci. Kenapa? Karena dia punya kemampuan berlari jauh lebih cepat. Sedangkan kura-kura dia jalannya aja lambat. Karena dia harus kemana-mana bawa rumahnya. Jadi boleh dikatakan ini pertandingan yang tidak seimbang. Akhirnya dimulailah pertandingan itu dan seperti yang sudah diperkirakan, kelinci menjadi yang terdahulu. Cepat sekali majunya. Kura-kura ketinggalan di belakang sana. Nah, tapi sayangnya kelinci yang merasa sudah lebih maju dari yang lain. Terus kemudian lengah. Dia merasa aku sudah yang paling maju. Jadi kemudian dia mau istirahat dulu. Dan tanpa dia sadari dia tertidur. Sementara dia tertidur, kura-kura terus jalan. Walaupun lambat, dia terus jalan dan terus jalan. Sampai akhirnya dia hampir sampai di garis finish. Waktu dia hampir sampai di garis finish, tiba-tiba kelinci yang tertidur itu terbangun. Dia kaget mendapati dirinya sudah ketinggalan. Dan kura-kura itu sudah hampir sampai garis finish. Dia segera berlari secepat mungkin. Tapi sayang terlambat. Kura-kura sampai di finish lebih dulu. Jadi kura-kura yang tadinya terakhir sekarang menjadi yang terdahulu. Sebaliknya kelinci yang tadinya terdahulu sekarang menjadi yang terakhir. Tepat seperti yang dikatakan firman Tuhan. Dalam Alkitab juga sama. Kalau Anda pelajari kehidupan Saul dan Anda bandingkan dengan Daud, ini juga gambaran yang mirip sekali. Anda harus ngerti, Saul itu begitu pertama kali rencana Tuhan dibukakan dalam hidupnya, terus dia dipilih dan diurapi oleh Nabi Samuel sebagai raja,
cepat sekali. Dia dari anak muda biasa langsung melejit naik ke puncak. Langsung jadi raja. Jadi kemajuannya dia langsung secepat kilat. Luar biasa sekali. Ya, beda sama Daud. Daud juga dipilih dan diurapi sebagai raja oleh Nabi Samuel yang sama. Tapi dari dia diurapi jadi raja, dia tidak langsung benar-benar jadi raja. Butuh proses lama, butuh proses panjang, butuh proses yang menyakitkan. Dia terlunta-lunta di sana, di sini. Bertahun-tahun sampai akhirnya Daud benar-benar jadi raja. Jadi kalau bicara tentang speed, bicara tentang kecepatan, Daud gak menang deh. Saul jauh lebih cepat majunya. Saul itu yang terdahulu. Dan Saul itu yang dikagumi oleh banyak orang. Anak muda yang lain zamannya yang lihat, ini Saul ini hebat ini. Saul ini luar biasa ini. Tapi Daud kayaknya biasa-biasa. Seperti kura-kura yang jalannya lambat sekali. Saul seperti kelinci yang larinya cepat sekali. Itu startnya. Ya, tapi kalau Anda perhatikan dalam kisah hidup mereka, finishnya ternyata justru berkebalikan. Saul yang tadinya majunya cepat sekali, ketika finish dia kehilangan segalanya, dia kehilangan perkenanan Tuhan dan sampai akhirnya dia mati mengenaskan, binasanya menyedihkan sekali. Sedangkan Daud yang kayaknya awalnya lambat, nggak diperhitungkan, dianggap sebelah mata. Tapi ketika finish, Alkitab mencatat finishnya in glory. Daud finishnya dalam kemuliaan yang luar biasa. Ya, jadi benar kata firman Tuhan. Yang terdahulu menjadi yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ya, jadi sekali lagi, yang cepat belum tentu menang. Kalau Anda melihat teman-teman saudara jauh lebih maju dari Anda sekarang ini, jangan tawar hati, jangan saudara merasa Anda ketinggalan dan Anda tidak ada harapan. Oke, saya percaya kalau sekarang Anda ketinggalan, Tuhan bisa bekerja dalam hidup Anda. Kalau Anda lakukan hal yang benar, Tuhan bisa membawa percepatan rohani sehingga yang Anda sekarang terakhir menjadi yang terdahulu. Plus kalau saudara sekarang yang terdahulu, jangan lengah ya. Jangan sampai lengah, jangan buka celah, jangan longgar. Sehingga akhirnya kita ketinggalan. No. Anda harus terus fokus sama Tuhan. Ya, terus ngelakuin yang terbaik dalam hidup saudara. Dan doa saya, Tuhan yang sustain saudara. Tuhan yang topang saudara. Bawa Anda from glory to glory. Ngalami kemuliaan Tuhan yang semakin dan semakin lebih besar dalam hidupmu. Saya perhatikan hal yang seperti ini tentang yang terdahulu jadi terakhir, terus terakhir jadi terdahulu. Ini juga terjadi dalam kehidupan sekarang ini. Ya, sudah lihat mau di bidang apapun itu, ada artis-artis yang tadinya bersinarnya, majunya cepat sekali. Tapi ternyata cuma bertahan beberapa tahun, setelah itu sekarang nggak kedengaran sama sekali. Tapi ada artis-artis yang mengawalinya susah, berat, perjalanan hidupnya berat. Tapi yang luar biasa justru setelah itu dia dibawa melejit naik, bersinar sampai akhir. Wow, luar biasa ya. Politisi juga sama, ada politisi, pejabat pemerintah yang melejitnya naik, kenceng sekali orang sampai kagum semuanya. The new rising star. Tapi ternyata secepat naiknya, secepat juga rontoknya mengagetkan. Tapi ada orang-orang tertentu di dalam pemerintahan, pejabat-pejabat yang kayaknya majunya biasa-biasa awalnya. Tapi setelah itu Tuhan kasih tipping point. Tuhan kasih momen kairos yang luar biasa. Dan dia melejit, tambah naik, tambah bersinar. Pengusaha juga sama. Saya perhatikan ada pengusaha-pengusaha muda yang masih muda, majunya amazing sekali. Dibandingkan dengan teman-temannya yang lain, gak ada apa-apanya yang lainnya. Dia melesat secepat kilat. Ya, dia
dikagumi, dicontoh, dipuji sama banyak orang. Tapi ternyata nggak terlalu lama. Setelah sekian tahun berlalu dihantam krisis, rontok dan tidak berbekas, sekarang ya semua kemuliaannya menjadi aib. Berbalik semuanya. Tapi ada juga pengusaha-pengusaha yang kayaknya biasa-biasa, majunya ya oke. Tapi dia belajar dari pengalaman. Dan kemudian Tuhan kasih breakthrough. Tuhan kasih terobosan. Dan kemudian dia bisa mengalami ledakan yang luar biasa, mengalami kemajuan, keberhasilan, dan keberhasilannya kokoh. Melalui situasi yang baik, melalui situasi krisis, dia tidak goyah, dia lebih kuat, lebih maju, lebih bersinar. Oke. Bahkan saya perhatikan, pendeta-pendeta juga sama. Saya kalau melihat ke belakang, sekilas balik, teman-teman hamba Tuhan yang sekian puluh tahun lalu, kelihatannya bersinar, wah hebat, luar biasa. Dipuji-puji oleh banyak orang, sampai banyak jemaat akan membandingkan pendetanya sendiri dengan pendeta itu karena saking hebatnya pendeta itu. Tapi ternyata setelah sekian tahun, sekarang sudah nggak kedengeran lagi. Sekarang sudah nggak ada apa-apanya lagi. Ya, sebaliknya ada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang kayaknya tadinya biasa-biasa. Terus setia saja dalam perkara kecil, yang ngerjakan apa yang Tuhan lakukan, suruh dia lakukan. Dia kerjakan dengan sepenuh hati. Dan Tuhan terus bawa dari satu level naik ke level berikutnya. Nggak terlalu cepat, tapi terus. Tapi sampai di satu titik Tuhan kasih momentum yang luar biasa, terobosan yang luar biasa, dan dia mengalami lompatan yang tiba-tiba kayak dia ahead of everyone else. Jauh lebih maju daripada yang lain. Oke, sekali lagi saya mau ngomong sama saudara. Yang cepat belum tentu menang. Yang sekarang terdahulu dipuji semua orang, belum tentu yang akan finish dengan luar biasa. Jadi entah kita hamba Tuhan, entah kita ketua kelompok sel, jemaat, entah kita pengusaha, kita karyawan, entah kita pejabat atau selebgram atau siapapun Anda. Pertanyaannya, harusnya yang baik gimana? Yang benar gimana? Kita baca Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8. Alkitab ngomong begini, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Oke, artinya firman Tuhan ngomong finish itu lebih baik daripada start. Engkau boleh startnya hebat, kalau finishnya bobrok, gak ada artinya apa-apa. Tapi engkau sebaliknya, startnya kayaknya biasa-biasa, tapi finishnya dalam kemuliaan. Itu yang luar biasa. Alkitab yang ngomong, finish lebih baik daripada start. Jadi pastikan seperti apa startmu, pastikan finishmu harus lebih baik. Finishmu harus dalam kemuliaan Tuhan. Oke, jangan iri sama orang lain yang lebih maju, lebih hebat, dapat momentum, dapat angin, lebih dari Anda. No. Fokus saja menyenangkan hati Tuhan. Fokus Anda jaga hati. Fokus mengerjakan yang Tuhan suruh Anda lakukan. Fokus melakukan yang terbaik. Nanti finish dalam kemuliaan. Dulu saya nggak paham tentang hal ini. Jadi karena saya waktu itu adalah pendeta yang sangat muda. Saya jadi gembala sidang umur 20 tahun. Ya, jadi saya selalu merasa bangga kalau saya jadi salah satu pendeta termuda yang gereja jemaat dipimpin itu maju sangat cepat sekali. Wah, itu dulu adalah kebanggaan saya. Ya. Tapi setelah saya pelajari firman Tuhan, ternyata saya salah. Ya, ternyata finish itu lebih penting daripada startnya. Oke, startnya boleh luar biasa, kalau finishnya nggak ada apa-apanya, maka tidak ada artinya. Pastikan finishnya kita finish dalam kemuliaan. Saudara lihat, Bapak rohani kita, gembala kita, yaitu Pak Obadjat Tanto Setiawan.
Ya, dibandingkan dengan pendeta-pendeta yang teman-teman saya sekian waktu ke belakang, ada banyak yang lain, hamba Tuhan yang lain yang khotbahnya lebih pinter, mulutnya lebih manis, lebih disukai sama banyak orang. Karismanya lebih besar, wow, lebih dikagumi, urapannya lebih dahsyat. Tapi saya perhatikan, kalau mereka nggak jaga hati, nggak sedikit yang kemudian rontok, yang nggak sedikit, terus kemudian ngalami kejatuhan, terus kemudian akhirnya habis. Tapi Pak Obaja yang kayaknya dianggap biasa awalnya, ya ternyata maju terus maju, setia dalam perkara kecil. Semua yang Tuhan percayakan, dia kerjakan dengan segenap hatinya. Dia lakukan all out buat Tuhan, yang terbaik buat Tuhan. Dan saudara bisa melihat dari waktu ke waktu, Tuhan terus bawa Bapak rohani kita tetap naik dan tidak turun dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar. Ingat baik-baik saudaraku, finish lebih baik daripada start. Hari ini mari kita pastikan finish kita harus finish dalam kemuliaan. Itu sebabnya buat saudara yang mau respon dengan firman Tuhan ini, ketikkan di kolom komen fokus menyenangkan Tuhan. Oke, ayo ketikkan fokus menyenangkan Tuhan. Pastikan Anda subscribe di channel CSM, kasih likes dan sharekan kepada teman Anda yang lain, jadi berkat bagi banyak orang. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.